Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari Sosiologi 2019C yang berNIM 095. Di sini saya akan menjelaskan dari teori Jürgen Habermas yang berkonsep etika paradigmatik di wilayah praksis. Ya, kembali lagi, Jürgen Habermas dilahirkan di Gummersbach tahun 1929. Di Universitas Kota Göttingen ia belajar kesastraan Jerman, sejarah dan filsafat, dan juga mengikuti kuliah di bidang psikologi dan ekonomi. Sesudah beberapa waktu di Zurich, ia meneruskan studi filsafat di Universitas Bonn, di mana ia meraih gelar Doktor Filsafat pada tahun 1954. Berdasarkan sebuah disertasi tentang absolut dan sejarah, suatu karya yang masih secara mendalam dipengaruhi oleh filsafat Heidegger. Pada tahun 1956, Habermas berkenalan dengan lembaga penelitian sosial di Frankfurt, dan ia menjadi asisten Adorno bersama sebuah tim yang bernama von Freudenberg. Ia mengambil bagian dalam suatu proyek riset mengenai sikap politik mahasiswa-mahasiswa di Universitas Frankfurt. Habermas terutama mengerjakan segi teoritisnya. Hasil penelitian itu terdapat dalam buku yang berjudul Mahasiswa dan Politik, yang terbit pada tahun 1964. Sekitar waktu itu juga Habermas mempersiapkan karangan yang berjudul Struktur Wandel der Öffentlichkeit, atau yang berarti perubahan dalam struktur pada pendapat umum. Suatu studi yang mempelajari sejauh manakah demokrasi masih mungkin dalam masyarakat industri modern. Karena alasan-alasan tertentu yang habilitation ini tidak dapat dilaksanakan di Frankfurt, Habermas terpaksa mencari seorang promotor di tempat lain, dan akhirnya berhasil. Dia menemukannya di Marburg, tetapi sebelumnya ia sudah diundang menjadi profesor filsafat di Heidelberg pada tahun 1964. Ia kembali ke Frankfurt. Kemudian ia kembali ke Frankfurt sebagai profesor sosiologi dan filsafat untuk mengganti Horkheimer. Dan kemudian banyaknya pengagum-pengagum menemukan kekecewaan apabila mengharapkan dari filsuf-filsuf semacam bimbingan dalam usaha mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua, semacam teori transformasi masyarakat yang tinggal dilaksanakan begitu saja. Gaya berpikir aliran kritis justru menolak untuk menjadi ajaran yang dapat menjadi pegangan. Kata Habermas, kata praktis yang digunakan oleh Habermas harus selalu dipahami dalam pengertian Aristotelian sebagai komunikasi yang mewujudkan kehidupannya nyata di masyarakat. Oleh karena itu terjadi konfrontasi dengan mahasiswa, dan Habermas terpaksa meninggalkan Frankfurt. Dan di sini semua pasti bingung ya, mazhab Frankfurt dan Marxismenya. Ya, yang pertama, mazhab Frankfurt digunakan untuk menunjukkan suatu sekelompok sarjana yang bekerja pada Institut
Für Social Force Felix, anak seorang pedagang gandum yang kaya raya dan sarjana ilmu politik. Memang bukan. Dengan bantuan ayahnya, ialah membentuk sebuah pusat penelitian sosial yang independen dan yang mempunyai dasar finansial sendiri untuk dapat menyelidiki persoalan-persoalan sosial yang entah karena apa tidak ditangani oleh penelitian ilmiah pada waktu itu, seperti sejarah gerakan kaum buruh dan asal-usul antisemitisme dan sebagainya. Karenanya lembaga penelitian ini tidak mau bergantung pada Universitas Frankfurt yang pada saat itu masih muda, biarpun beberapa anggotanya mengajar di universitas tersebut. Teori Habermas dan kritik terhadap teori Marx. Yang pertama, salah satu unsur inti teori kritis adalah tuduhan bahwa di belakang selubung objektivitas ilmu-ilmu tersembunyi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kepentingan-kepentingan itu dipahami sebagai ekonomis, sebagai kepentingan eksploitatif yang dalam sistem kapitalisme tua tidak lagi terbuka, melainkan terwujud dalam dehumanisasi seluruh hubungan antar manusia di bawah prinsip tukar. Yang kedua, penelitian terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan menjadi salah satu usaha pokok Habermas. Penegasan kunci Habermas adalah bahwa tidak masuk akal kita bicara secara umum tentang kepentingan di belakang ilmu-ilmu sebagaimana dilakukan oleh Horkheimer, Adorno, dan Marcuse. Yang ketiga, bagaimana adanya kepentingan-kepentingan itu bisa ditunjukkan. Habermas mengajak para ilmuwan yang masih meyakini soal kebebasan nilai ilmu itu sangat penting. Nilai ilmu pengetahuan apalagi untuk merefleksikan proses penelitian ilmiah itu sendiri. Sebenarnya Habermas ingin menjelaskan sekaligus mengkritik Marx tentang pengertian praksis. Kritik terhadap Marx ini kemudian menjadi inti pemikiran Habermas selanjutnya. Bukan hanya Marx yang mereduksikan manusia pada pekerjaan, melainkan seluruh teori kritis masyarakat mengikuti Marx. Dalam penyempitan perspektif itu, menurut Habermas itulah sebabnya Horkheimer dan Adorno tidak melihat jalan keluar dari dialektika pencerahan. Dalam wilayah praksis adalah konsep sentral bagi teori-teori yang mencari pertautannya dengan kehidupan sosial, karena pemahaman tentang praksis menentukan bagaimana suatu teori dengan maksud praktis dilaksanakan sampai generasi pertama teori kritis itu berakhir. Praksis dipahami sebagai kerja sebagai kategori epistemologis sudah menjadi kecenderungan umum sejak Hegel. Habermas menyatakan perbedaan antara kerja dan interaksi. Kerja atau tindakan rasional bertujuan dapat memahami tindakan instrumental ditentukan oleh aturan-aturan teknis yang berdasarkan pengetahuan empiris. Di dalam setiap hal, aturan-aturan itu menyatakan
prediksi bersyarat tentang peristiwa-peristiwa fisik atau sosial yang diamati. Prediksi ini dapat membuktikan tepat atau keliru kelakuan. Pemilihan rasional ditentukan oleh strategi-strategi yang didasarkan atas pengetahuan analitis. Strategi-strategi itu menyatakan tak langsung deduksi dari aturan-aturan prevensi atau sistem lain dari nilai dan prosedur pengambilan keputusan. Proposisi ini baik dideduksikan secara tepat atau kekeliruan. Tindakan rasional bertujuan menentukan tujuan-tujuan di bawah kondisi-kondisi yang telah ada. Dan ini adalah contoh dari teori Jürgen Habermas yang berjudul Etika Paradigmatik di Wilayah Praksis. Ini sebagai penutup, mazhab Frankfurt melalui teori kritisnya mengembalikan teori Marxisme sebagai sebuah filsafat kritis, filsafat Marx di bawah wilayah filosofis, dan hal ini untuk menghindari dari ideologisasi sebuah pemikiran. Meskipun begitu, pengaruh pemikiran Marx begitu besar sehingga membuat mazhab Frankfurt tidak bisa memperbaiki pemikiran Marx di wilayah praksis. Yang kedua, Habermas merumuskan bahwa praksis harus dipahami sebagai bentuk-bentuk interaksi atau komunikasi. Komunikasi yang merupakan interaksi yang diantaranya secara simbolis menurut bahasa sebagai media dalam komunikasi harus dipahami lewat metode hermeneutika. Ya, itulah. Dari sinilah etika kursus dirumuskan dengan bentuk konsensus yang bebas dari paksaan atau tekanan dan memungkinkan adanya dialog intersubjektivitas terbuka. Terima kasih saya ucapkan. Saya Muhammad Iqbal dari Sosiologi 2019C pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.